Hai, ketemu lagi bersama saya di sini, Chani, di podcast Pascalibah. Teman-teman tahu nggak, di episode-episode yang sebelumnya kita pernah mengulas tentang PMSE, yaitu penyampaian data dan informasi perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, bersama saya juga yang mengulas dan juga Mbak Anissa ya waktu itu. Nah, kali ini kita juga hadir kembali dengan PMSE, dengan tamu yang berbeda ya, tapi juga tidak kalah expert ya Bapak ya. Ada Bapak Pipit Heli Soraya dari BPS RI. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Gimana Pak kesan-kesannya di Medan ini? Ya, kemarin sampai di sini cukup macet dan saya lihat udara hari ini cukup kondusif lah untuk mudah-mudahan kita semua bisa menikmati kota Medan hari ini. Setelah berapa tahun tidak pernah mengunjungi Medan, Pak? Iya. Saya ke Medan baru 2 kali dan ini 4 tahun terakhir ya. 4 tahun terakhir hadir kembali ya, akan memberikan informasi terkait PMSE. Nah, baru-baru ini kan Pak, kita kemarin baru saja merilis ya Pak, Perban nomor 4 tahun 2023 tentang PMSE ya Pak ya, tentang PMSE. Nah, kira-kira kegiatannya atau proses bisnisnya seperti apa Pak? Boleh diceritakan kepada kita mungkin Pak? Mungkin saya akan cerita dulu muncul. Sebenarnya Perban Peraturan BPS nomor 4 tahun 2023 tentang PMSE itu diundangkan itu per Maret tahun 2023. Nah, kemudian sampai Desember nanti kita komunikasi intensif dengan asosiasi dan perusahaan perdagangan melalui sistem elektronik itu untuk bagaimana cara menyampaikan dan informasi yang mereka miliki kepada BPS. Nanti ada 4 cara, terus kemudian semua sistem perdagangan elektroniknya itu kita bagi menjadi 7 jenis kegiatan. Jadi ada e-commerce, ada retail, platform retail, terus kemudian ada direct deals, terus ada ride hailing, itu pokoknya ada. Kita pisahkan menjadi 7 aktivitas yang mendekati. Nah, sampai saat ini kita komunikasi dengan perusahaan bagaimana supaya mereka enjoy memberikan datanya ke BPS dan secara sukarela memberikan datanya ke BPS. Perusahaan yang diundang ini skalanya lintas ya Pak, artinya bukan tidak hanya perusahaan berskala nasional, namun juga internasional. Iya. Oke. Dan juga mungkin belum sampai ke proses itu ya Pak, karena memang masih ada di proses awal. Artinya periode pelaporan yang kita harapkan dari perusahaan itu seperti apa? Misalnya entah kuartalan atau bulanan atau tahun. Jadi saat ini kan sedang proses pembinaan, terus nantinya perusahaan itu wajib menyampaikan datanya ke BPS itu setiap triwulan. Berarti self report ya Pak? Iya, jadi kegiatannya itu triwulanan dan harapannya itu tanggal 1 sampai tanggal 15 itu mereka sudah menyampaikan. Sejauh ini sudah ada Pak data yang masuk? Dalam periode uji coba ini sudah ada sekitar 19 perusahaan yang berusaha masuk join ke sistem. Jadi mulai kan uji coba. Jadi mereka sudah mulai coba-coba ngisi masuk ke Indah BPS, kemudian ke mencoba input data. Yang berusaha input data itu sudah ada 5 atau 6 perusahaan. 5-6 perusahaan. Dan saya mendengar laporan bahwa 2 perusahaan itu sudah full. Dari triwulan 1, 2, 3 itu sudah full isian. Jadi responnya cukup bagus. Mudah-mudahan nanti ke depan semakin banyak perusahaan. Targetnya kan 400-an perusahaan yang ada
yang memiliki SIO PMSE yang ada di Kemendak. Nah, itu sendiri ya Pak, dari BPS RI sendiri, apakah ada proses supervising, memantau pelaksanaan di dalam portal aplikasi sendiri itu adakah admin dari BPS pusat sendiri? Oh iya, di minggu ini nanti kita akan sebelum jawab sana ya, di minggu ini kita juga akan melakukan sosialisasi internal di BPS seluruh Indonesia. Khususnya di pusat layanan data ya, di PST, pusat kita akan menginformasikan gambarnya kalau nggak Jumat pagi kemungkinannya Jumat pagi, karena Jumat siang itu asosiasi itu ada dua, ada IDEA dan ISD. Jumat siang itu asosiasi juga akan diskusi dengan kita lagi di hari Jumat, karena periode nanti per 1 Januari perusahaan itu wajib menyampaikan. Nah ini Pak, saya sangat tertarik sekali karena kan e-commerce ya, perusahaan-perusahaan yang besar skalanya dan juga terlibat di perdagangan online dan elektronik seperti itu. Nah, bentuk data yang seperti apa yang mereka akan sampaikan ke kita? Ada kayak semacam confidentiality-nya nggak, jaminan kerahasiaan yang benar-benar private dan tidak untuk itu yang membuat kita diskusi cukup lama. Jadi peta jalannya itu peraturannya itu sejak 2017 ya. 2017 itu peta jalan 2019 peta jalan ditetapkan, 2017 kita mulai diskusi mengenai digital ekonomi. 2019 peta jalan diterbitkan, kemudian 2020 Permendak 50 itu diterbitkan, dan salah satunya mengamanahkan ada institusi yang bertanggung jawab permasalahan data, dan akhirnya BPS yang diminta bertanggung jawab untuk mengumpulkan data perusahaan ini, sehingga dan constraint-nya yang paling kuat itu adalah masalah kerahasiaan data. Jadi sampai sistemnya itu dicek bahwa sistem kita itu sanggup apa tidak. Yang kedua adalah mereka sangat concern kalau seandainya mereka tidak menyampaikan data-data atau lalai atau salah dalam menyampaikan data, itu masalah sanksi hukum yang nantinya akan dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Nah, ini yang dari awal kita diskusinya sampai 3 tahun 4 tahun itu baru perban ini sampai ke prosesnya itu menuju launchingnya ini ya Pak ya, yang benar-benar Mbak Anissa yang dulu podcast pertama itu yang memang yang membidani dari awal sampai saat ini. Itu banyaklah diskusi kita, bahkan ada satu cerita bahwa begitu perban ini di launching di bulan Maret, itu besoknya itu langsung beberapa kantor kuasa hukum datang ke BPS menanyakan mengenai perban ini. Jadi ini sangat serius, jadi kita juga harus menanganinya serius mengenai kerahasiaan data perusahaan itu harus juga bisa kita jamin ya Pak. Harus kita jamin ya. Iya Pak. Nah ini Pak terkait tadi produk-produk e-commerce dan sebagainya, dan juga ada produk-produk layanan digital yang lagi hype ya, nggak usah kita sebut mereknya ya Pak ya, tontonan live streaming online dan sebagainya yang udah banyak digandrungi milenial zaman sekarang gitu ya Pak. Jadi nggak perlu ke bioskop dan sebagainya. Nah itu apakah di cover Pak di PMSE? Jadi judulnya adalah, pertama adalah mereka sudah terdaftar belum di SIO PMSE Kemendak. Pendaftaran. Jadi sasaran kita dalam jangka pendek adalah yang punya SIO PMSE. Yang punya SIO. Artinya ketika mereka punya aktivitas ekonomi dan merangkum banyak merchant-merchant yang menitipkan barangnya dan atau berdagang lewat platform tersebut, ini yang kita tangkap. Yang kita tangkap juga nilai transaksinya, nanti kita transaksi per wilayah, kemudian hitnya mengunjungi transaksi online, kemudian pendapatan lain di samping dari transaksi perdagangan itu
akan kita gali dan variasinya sangat banyak. Meskipun kita sudah memecah menjadi 7 kelompok, itu juga ternyata masih ada, termasuk yang baru. Ketika itu sudah menghasilkan pendapatan dan terdaftar di SIUP PMSE, itu harusnya kita, bahkan yang ekstrim ya, perusahaan iklan yang iklan baris yang dia cuma tugasnya mengiklankan perumahan. Itu pun sepanjang terdaftar di SIUP PMSE itu wajib melaporkan datanya. Jadi as long as terdaftar di SIUP PMSE, jadi mereka akan menjadi targeting kita ya Pak. Oke. Nah ini Pak, terkait output nanti yang akan kita hasilkan ya Pak, mungkin tidak di tahun ini tapi bisa di tahun depan atau tahun-tahun mendatang ya Pak, kita prepare dari sekarang. Hasil pelaporan PMSE kira-kira seperti apa Pak? Apakah hanya data agregat saja atau ada kategori-kategori tertentu yang harus kita cut off dulu nih sebelum dirilis gitu? Jadi kegiatan PMSE ini kan sudah menjadi isu di beberapa tahun terakhir ya, kegiatan dan isunya bahkan sudah sampai menggeser perdagangan tradisional di pasar-pasar tradisional, sehingga terakhir ada muncul Permendak nomor 31 tentang social commerce, ya kan. Nah, tapi pemerintah Indonesia sendiri belum mempunyai berapa besar sih sebenarnya kue dari kegiatan digital ekonomi atau perdagangan melalui sistem elektronik ini, sehingga yang penting adalah pemerintah tahu dulu, negara harus tahu dulu berapa besar nilai kue ekonomi dari kegiatan digital ekonomi ini, sehingga policy yang akan diturunkan itu menjadi lebih tepat. Nah, datanya itu nanti kita harapkan triwulanan, karena salah satu pertanyaannya adalah berapa sih share dari kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik ini terhadap GDP. Nah, sampai saat ini kan ini menjadi pertanyaan. Meskipun secara teoritis PDB konvensional itu sudah menghitung. Sudah mencakup itu. Begitu kita menghitung sektor perdagangan dan kita mengamati berapa perkiraan harga di konsumen dan berapa perkiraan harga di produsen, maka selisihnya adalah gambaran dari omset perdagangan mau dengan cara apapun dia melakukan transaksinya. Nah, salah satu transaksinya tentunya dengan menggunakan digital. Nah, cuma yang menjadi pertanyaan banyak pihak dan pemerintah secara khusus dalam perencanaan ke depan itu adalah berapa sih kue besar dari kegiatan digital ekonomi. Nah, untuk itu BPS berkewajiban menyampaikan berapa besar nilainya, dan nanti begitu datanya sudah muncul beberapa triwulan dan secara kontinu kita bisa mengukur perkembangannya secara triwulan. Berarti nanti harapannya yang akan kita publish adalah kue ekonomi atau share dari perdagangan elektronik ini terhadap PDB. Berarti masih skup nasional ya Pak ya? Ya, nasional. Nanti paling kita akan cerita ketika ada informasi tentang provinsi, nanti kita akan cerita ke provinsi, dan karena tidak sama. Tidak semua perusahaan itu memecahnya itu provinsi, ada yang kawasan gitu loh, ada yang. Nah, ketika transaksi nanti kita lihat peluang untuk memecahnya seperti apa gitu. Jadi datanya masuk dulu, peluang-peluang analisis berikutnya baru nanti akan kita ditentukan lihat. Kemudian masih wait and see ya Pak. Iya. Oke, sepertinya sangat ini ya. Jadi saya mendapatkan gambaran baru gitu. Artinya Pak, kita sebagai penghitung PDRB, khususnya saya nih di BPS Kota Medan gitu. Walaupun mungkin tidak berdampak secara langsung ya Pak dengan adanya data PMSE, cuman menjadi pembaharuan ini ya Pak, pembaharuan terkini buat kita bahwa sumber-sumber data sekarang sudah semakin masif dan terupdate keterbaruannya serta keterlibatan dari banyak stakeholders sangat
ya kan Pak, Iya. sangat diharapkan dan kita sangat menjaga koordinasi. Oke Bapak, terima kasih atas Oke, penjelasannya. Teman cerita, sampai ketemu lagi di session berikutnya untuk topik-topik yang tak kalah menarik lainnya. Sampai jumpa.